Bunda cantik, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bun, hari ini aku punya tema yang akan aku bahas sama narasumber aku yaitu tentang diabetes. Serem ya. Infonya nih Bun, Indonesia itu menjadi salah satu negara tertinggi penderita diabetes. Kok bisa ya? Nanti bakalan kita kupas tuntas sama narasumber aku. Tak lain dan tak bukan, siapakah dia? Hai! Hai! Narasumber kesayangan kita semua, Dr. Grace. Udah berapa kali coba ya? Iya kan dok ya? Udah sering ya kita ya. Udah sering banget. Ya, Thank you for kesehatan. coming. Dengan senang hati. Nah, Dr. Grace, hari ini kita mau bahas nih tentang diabetes. Seru ya topiknya ya. Ngeri-ngeri sedap sih kalau aku. Sedap sebetulnya. Nah, dok, diabetes itu sendiri apa sih? Oke, jadi diabetes itu adalah sebetulnya penyakit metabolik kronis. Jadi karena udah berjalan waktu panjang nih gitu ya, metaboliknya terjadi gangguan, maka ditandai dengan yang namanya gula di dalam darah itu meningkat. Nah, kalau kita cek di lab tuh, kelihatan kan gula darah puasanya di atas 100. Nah, itu dia tuh udah antara prediabetes atau diabetes deh tuh. Nah, itu biasanya karena kebiasaan kita yang salah aja dan kita lakukan berulang-ulang, jadi kronis lah gitu kondisinya. Gula puasa tidak boleh di atas 100? Yes, normalnya adalah 100. Normalnya, nggak boleh lewat dari 100 ya? Yes. Oke, nah diabetes itu kalau nggak salah ada beberapa jenis ya? Iya. Nah, setiap jenisnya itu, nih beberapa nih dok, ada tipe 1, tipe 2, gestasional, diabetes mellitus yang paling sering familiar aku dengar tuh yang mellitus ini ya. Nah, setiap jenis ini apa yang membedakan, terus kalau seseorang mulai bergejala, apa gejalanya sama semua dari yang kena dari tiap jenis ini? Oke, nah jadi diabetes mellitus itu kan tadi bilangnya diabetes tipe 1, tipe 2 gitu kan, diabetes mellitus. Nah sebetulnya itu diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, terus tadi ada diabetes gestasional ya. Bedanya ada lagi nih, kalau diabetes tipe 1, dia itu biasanya sudah diderita oleh usia-usia dini, anak-anak. Anak-anak usia? Iya, anak-anak usia 10 tahun, pokoknya ya sampai 10-14 tahun gitu. Kenapa? Karena memang sudah terjadi kegagalan di organ pankreasnya dalam memproduksi hormon insulin. Nah, nanti kita cerita lagi nih hormon insulin apa gitu ya. Nah, jadi kegagalan pankreas menghasilkan hormon insulin ini yang memang ada mungkin karena kelainan pada saat waktu lahir atau memang ada keturunan atau memang sudah ada gangguan di organ pankreasnya, maka dia dari kecil sudah menderita diabetes di mana gula darahnya itu tinggi banget. Gitu. Nah, kalau tipe 2 itu adalah tipe yang didapat. Didapatnya dari mana? Dari pola hidup yang salah ya, tidak sehat. Jadi biasanya kenanya juga usia-usia lebih dewasa, di atas 30 tahun, di atas 40 tahun. Biasanya kan itu kan kalau zaman dulu nih, diabetes itu kan biasanya penyakit yang di atas 50-an ya. Kayaknya udah mulai pensiun, diabetes, stroke keluar semua. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Kalau sekarang diabetes mellitus tipe 2 ini sudah biasa diderita dimulai dari usia 30-an bahkan. Ya, jadi penyakit metabolik itu yang tadinya buat orang tua zaman dulunya, sekarang udah mulai diderita oleh anak muda. Ya, middle age lah ya sekarang ya. Betul, itu karena tadi kesalahan atau pola hidup yang tidak sehat gitu ya, yang terus dijalani selama sekian lama gitu dan tidak disadari gitu kan, tidak ngecek lab dan sebagainya. Akhirnya timbul diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau diabetes mellitus yang diabetes gestasional, dia itu biasanya diderita pada orang ibu hamil. Nah, jadi temporary kalau itu. Temporary. Nanti setelah melahirkan dia akan kembali normal lagi gula darahnya. Karena memang pengaruh hormon ya pada saat lagi kehamilannya gitu. Nah, saat ibu hamil mengalami itu, dia tetap harus jaga kadar gula yang dia konsumsi. Oh pastinya, pastinya. Karena itu nanti akan juga dikonsulkan kepada ahli gizi, dokter gizi untuk diaturkan pola makannya, kemudian supaya bisa nanti menstabilkan juga berat badannya, sehingga mempengaruhi supaya tidak terjadinya hipertensi. Karena biasanya deket tuh antara diabetes gestasional, kemudian akhirnya jadi hipertensi, kemudian takutnya apa?
Pas preeklamsi, proses. eklamsi, atau terjadinya kondisi yang betul-betul mengancam nyawa si ibu hamil Si ibu ini. hamil ini. Oh, oke. Nah, gejala-gejalanya sendiri tiap jenis itu beda-beda nggak, Dok? Nah, sebetulnya rata-rata ya sama. Maksudnya gejalanya adalah kalau diabetes yang tipe 2 deh, yang banyak dulu deh ya, yang tipe 2 ya, itu biasanya orang itu akan mulai ngerasa kayaknya ada yang aneh nih di badan saya nih. Kok tiba-tiba yang makannya biasa aja nih, biasanya banyak makannya tapi tambah kurus badannya. Oh gitu. Itu harus dicurigai ya? Iya Harus dong, mulai curiga. makannya sama tapi kok dia tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Kenapa? Ternyata dia diabetes tipe 2 yang akhirnya insulinnya itu tuh sudah tidak berfungsi dengan baik lagi kan. Nah, hormon insulin fungsinya nih, mungkin di sini ada bunda-bunda di rumah ada yang belum mengerti fungsinya. Fungsi hormon insulin yang dari tadi saya obrolin, dia adalah fungsinya transportasi. Supaya makanan yang kita makan kan jadi gula nih di dalam pembuluh darah ya. Nah, hormon insulin adalah transportasinya untuk membawa si gula ini masuk ke dalam sel. Sehingga bisa jadi energi kan, kita jadi seger lagi, kuat, bekerja, aktivitas dan sebagainya. Nah, kalau misalnya terjadi resistensi insulin, berarti hormon insulinnya ini ompong. Oke. Ya, jadi pada saat dia mau nangkepin si makanan masuk ke dalam sel, dia nggak bisa ompong. Akhirnya selnya teriak-teriak, saya butuh makan, lapar gitu. Oke. Jadi otak memproduksi lagi nih supaya pankreasnya memproduksi insulin, dikeluarin lagi insulin lebih banyak lagi, tapi ompong semua. Tapi makanannya udah ada. Kan akhirnya gula darah di dalam darahnya naik, jadinya insulinnya juga sia-sia udah diproduksi gitu kan, selnya tetap lapar. Nah, kalau selnya lapar akhirnya apa? Orang akan menggerus dirinya sendiri kan? Memakan dirinya sendiri kan? Akhirnya jadi kurus. Padahal kalau dicek gula dalam darahnya berapa? Sekali cetuk, dicek gula darah aja sewaktu bisa 300-400. Benar-benar. Oh Gitu. Padahal sebetulnya itu adalah udah ada nih energinya, tapi nggak bisa ketangkep aja karena hormonnya insulin sudah tidak bisa ada lagi atau bahkan sudah produksi dari pankreasnya tidak memenuhi lagi untuk bisa membuat makanan itu masuk ke dalam sel. Sampai bisa pingsan ya? Kalau saking ketinggiannya ya? Bisa pingsan, kalau ketinggian bisa pingsan, koma ya, kalau kerendahan bisa pingsan, koma kayak gitu. Jadi pertama fisiknya adalah tiba-tiba dia mengurus mendadak gitu ya. Yang kedua, dia aus terus nih. Jadi selama proses untuk sampai sebelum dia jadi kayak kurus banget gitu, dia mengalami proses di tengah-tengah kehidupannya, dia ausan terus. Kayaknya pengennya bawaan minum air, terus pengennya air yang dingin, pengen yang manis-manis. Nah, jadi bawaannya pengen yang es teh manis lah, pengennya yang kayaknya yang manis-manis semuanya. Nah, terus kemudian dia kalau malam tuh pipisan terus, jadi bisa kebangun bisa 3 kali. Karena memang akhirnya kepengen pipis terus gitu ya, terus laperan. Di siang hari dia kayaknya udah makan, tapi tetap nyari makanan lagi, cemilan apa semua dimakanin karena merasa kayak nggak cukup gitu. Ya, yang itu harus si sel disebut, nah lapar itu tadi gitu loh, ada energinya tapi nggak bisa terpakai dengan benar karena terjadi gangguan insulinnya itu tadi hormonnya gitu. ya. Terus kalau misalnya ketahuannya lagi gimana, tahu nggak, gara-garanya luka nih kakinya, terus nggak sembuh-sembuh, udah diobatin, dikasih antibiotik, dikasih salep macem-macem ya, udah dikasih parem apa-apa, nggak sembuh-sembuh. Terus kemudian kalau perempuan kadang-kadang di bawah payudaranya suka ada merah-merah, ternyata ada jamur di situ, ya infeksi jamur, kandida dan sebagainya. Dilipat paha, kadang-kadang pria dan wanita juga ngerasanya kok kayaknya tiba-tiba timbul merah-merah, gatal-gatal dan sebagainya. Kalau diabetes nih orang kan yang sering banget aku dengar orang ngomongnya diabetes kering, diabetes basah. Nah itu tuh apa tuh? Nah, kok ada si basah dan si kering ini? Nah mungkin maksudnya adalah gini, kalau saya diabetes yang basah gitu ya, sebetulnya kan kayak orang ngelihatnya kalau luka tuh nggak sembuh-sembuh, kayak korengan, kemudian lukanya bernanah terus, merah terus, takutnya jadi apa? Gangren. Busuk ya? Busuk. Nah itu kan, jadi kalau misalnya udah busuk kayak gitu, harus dipotong loh jaringannya supaya bisa benar-benar diobati dengan baik dan dikontrol gula darahnya. Aku membayangkannya saja sudah ngilu. Iya, bayangin gini, karena efek samping dari diabetes tuh nggak main-main, ya, kerusakan organ, ya ginjal, kerusakan mata, ya, kemudian juga terjadi banyak gangguan yang lainnya, jantungnya tersumbat karena kan pasti kolesterolnya juga jadi nggak bagus kan, kalau misalnya pola makannya juga tidak dibenahi dengan baik gitu. Jadi bener-bener diabetes itu tuh orang suka bilang jadi akar banyak permasalahan. Segala macam penyakit Iya jadinya. kan? Gitu. Jadi memang benar-benar harus diwaspadai banget nih. Ngerembet banget ya. Dia dari sini nanti kena ke situ, nanti kena kemana, gitu-gitu ya.
jangan sampai telat juga mudah-mudahan. Jangan sampai. Nah, kalau penggunaan ada orang dia pakai apa ya istilahnya? Ada yang suntik insulin sama ada yang apa ya? Aku punya teman soalnya diabetes, bukan insulin yang dia pakai apa ya? Obat minum. Metformin Ada kayak ya? gitu-gitu. Obat minum? Ada. Oh, Jadi gini, itu gimana tuh? Bedanya dia pakai insulin sama yang dia minum obat. ya kalau pakai insulin itu berarti si dokternya sudah melihat bahwa ternyata organ pankreas si penghasil hormon insulin itu sudah tidak bisa memproduksi secara adekuat lagi atau tidak cukup lagi, sehingga harus dibutuhkan insulin dari luar supaya bisa membantu tadi penangkapan si gula darah untuk dimasukkan ke dalam sel menjadi energi yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak obat-obatan gula darah fungsinya adalah untuk membantu supaya si fungsinya insulinnya itu bisa lebih sensitif lagi, kerja pankreasnya juga bisa lebih baik lagi gitu ya. Terus kemudian pokoknya membantu supaya gula darah itu bisa lebih stabil di dalam darah. Oh gitu. Dua-duanya berfungsi untuk membantu supaya si sel-selnya dapat makan lah intinya ya. Berfungsi gitu ya. supaya untuk mengontrol gula darah gitu. Tapi Sehingga kalau bisa. terpaksanya pakai insulin ini karena memang udah butuh banget bantuan. Yes. Kalau belum masih sama dokter dikasihnya Iya, yang obat minum. obat-obatan. Tapi gitu ya. sebetulnya lini pertama gitu ya untuk kita bisa menyelesaikan atau mengkontrol si diabetes ini adalah satu, perubahan pola gaya hidup Bapak Ibu sekalian. Nah, ya itu dulu. Perubahan, tahu dulu kondisinya, pola makannya harus seperti apa, olahraganya harus seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata memang dibutuhkan obat-obatan baru tuh masuk medikamentosanya. Tapi lini pertama tetap harus perubahan pola hidup. Karena apa? Kalau udah diminumin obat bahkan sampai insulin tapi tidak menjalankan pola hidup yang benar, Sama aja ya. efek samping dari penyakit diabetes itu tetap menunggu. ada. Di ujung sini tetap ada. Tapi obat hanya memperpanjang saja supaya tidak datangnya cepat gitu kan. Efek samping kebutaannya misalnya, kerusakan organ ginjalnya dan sebagainya. Oh gitu. Nah, jadi gitu. kerjanya lebih berat ya. Kerjanya lebih berat. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah terdiagnosa diabetes gitu ya, tetap yang pertama adalah perubahan pola gaya hidup dulu. Lakukan lebih aktif lagi, olahraga secara teratur. Kemudian akhirnya kita pantau gula darah kita supaya kita tahu gula darah kita ini sebetulnya bagus atau enggak gitu loh. Nah dok nih, sebelum, kan kita udah mau dekat break nih ya. Tapi sebelum breaknya aku mau tanya. Identik banget nih istilah makan nasi jangan kebanyakan karena pemicunya tuh katanya nasi gitu. Itu 100% benar apa enggak sih? Enggak. Jadi gini, sebetulnya diabetes itu memang dipicu oleh pola makan yang salah. Nah, contoh-contoh pola makan yang salah adalah pola makan yang rendah serat. Ya, jadi bukan semata-mata orang kalau diabetes nggak boleh makan nasi putih karena penyebabnya nasi putih, bukan. Tetapi karena pola makannya tidak seimbang. Jadi misalnya cuma nasi gitu ya, udah gitu nasinya banyak, cuma sama lauknya juga digoreng, nggak mau pakai sayur sama sekali, nggak mau makan buah. Begitu terus gitu ya, pola makannya gitu terus. Jadi nasi yang banyak atau mie, kemudian mie ditambah nasi, kemudian ditambah lagi lauknya digoreng dan sebagainya, dan tidak sehat. Dan akhirnya membuat gula di dalam tubuh kita itu jadi banyak sekali kan. Kenapa? Karena fungsinya serat ini yang harusnya ada, nggak ada. Fungsinya serat kan mengikat supaya si gula darah ini, istilahnya makanan yang kita punya ya, karbohidrat itu dilepas pelan-pelan. Ya, supaya di dalam darah ini gula darahnya nggak melonjak tinggi gitu loh. Nah, sedangkan kalau nggak ada seratnya kan otomatis apa yang masuk langsung terserap, langsung naik di atas, langsung naik di pembuluh darah gitu ya. Terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain, cuma gini doang pegang handphone, duduk ya. Kalau nggak kerjanya juga cuma duduk di komputer laptop, aja. iya, benar-benar. Jadi energinya nggak dipakai. Kalau energinya nggak dipakai, terus jadi apa? Lemak. Jadi lemak ya. Kalau udah jadi lemak terus kemudian pola makannya terus berulang, insulinnya sudah keluar banyak terus, boros, akhirnya tadi kegagalan si pankreas menghasilkan insulin, kegagalan si hormon insulin juga jadi ompong, jadi nggak sensitif lagi, pokoknya macam-macam deh. Gitu ya. Jadi pola makan sangat-sangat berpengaruh. Pola makan sama pola hidup. Yes. Ya, itu harus dibenerin mulai sekarang buat yang pola makan sama pola hidupnya masih kacau balau. Betul. Nah, Dok, kita harus break dulu nih sebentar Oke. ya.
So bunda-bunda jangan kemana-mana, nanti aku akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Dokter Grace tentang diabetes. Tuh baru satu segmennya pertanyaan udah banyak banget. Kayaknya nanti bakal gondrong juga nih pertanyaan aku di segmen yang berikutnya dok. Ya bunda-bunda jangan kemana-mana, tunggu aku dan Dokter Grace balik lagi ya. Dan balik lagi bersama aku Renia sama dokter cantikku, Dokter Grace. Masih ngebahas tentang diabetes. Nah bunda-bunda, kalau aku sama Dokter Grace udah ngobrol, bisa kehabisan waktu. Jadi kita langsung aja, kita berondongnya Dokter Grace sama pertanyaan lah pokoknya. Oke. Nah dok, tadi kan di segmen pertama dokter udah mention tentang pola hidup ya. Pola hidupnya harus dibenerin, pola makan ya, itu semuanya. Nah kalau ternyata seseorang nih udah terlanjur, dia bukan nggak terlanjur sih, maksudnya dia aware baru kena di tahap pre-diabetes. Pre-diabetes, oke. Nah, terus dia berubah pola hidupnya, itu bakalan tetap jadi diabetesnya apa enggak dok? Oke. Kalau kayak gitu. Jadi biasanya pertanyaannya adalah diabetes itu bisa sembuh nggak sih gitu ya? Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Sebetulnya diabetes itu adalah penyakit yang bisa kita kontrol sih. Karena kalau kesembuhannya itu kan pada saat kita sudah bisa mengontrol tadi pola hidup kita, pola makan kita dengan baik, pola exercise kita atau aktivitas fisik sudah baik, maka dia bisa terkontrol menjadi bahkan normal lagi gitu. Tetapi bukan berarti setelah sudah normal terus kemudian bisa balik lagi nih ke pola hidup yang salah waktu dulu gitu ya. Karena kalau misalnya pola hidupnya nanti sudah salah lagi, dia akan kembali lagi menjadi diabetes gitu. Oh, jadi ya udah tektok aja gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya memang seseorang sudah terdiagnosa diabetes gitu ya atau prediabetes, maka cara satu-satunya untuk bisa dia kembali normal adalah betul-betul mengatur pola makan, pola hidupnya gitu ya supaya lebih sehat, dan kemudian apakah memang membutuhkan obat-obatan untuk supaya juga bisa membantu untuk memasuki kondisi yang normal. Tetapi obat-obatan ini masih tahap-tahapan yang berikutnya. Yang pertama adalah tetap tadi perubahan pola hidup Bapak Ibu sekalian, gitu, dan bisa dikontrol menjadi normal kembali. Oh gitu, jadi kalau dia disiplin bisa banget normal lagi gitu ya dok ya. Tapi kalau ternyata emang udah terjadi gangguan tadi, udah kebablasan banget gitu ya diabetesnya, telat terdeteksi, terus kemudian terjadi gangguan si pankreasnya, gangguan sel B untuk bisa menghasilkan hormon insulin, ya mau nggak mau harus dibantu dengan hormon insulin dan ditambahkan gitu ya, bisa obat-obatan, dan ditambahkan lagi yang paling penting adalah tadi pola hidup yang disesuaikan dengan kondisinya saat ini. Kalau untuk orang yang normal nih, kita ngomong pencegahan gitu ya, Normalnya kita mengkonsumsi gula sehari itu berapa kadarnya sih dok? Iya, jadi sebetulnya yang kita tahu gitu ya di teori itu sehari itu 50 gram. Ya 50 gram gula itu banyak banget loh, banyak banget. Serius? Oh, banyak banget. Nanti coba aku di rumah ya, aku timbang tuh gula 50 gram tuh sebanyak apa sih? Karena sebetulnya kalau dewasa aja harusnya dia cuma 30 gram, anak-anak aja 20 gram. Itu tuh kalau 50 gram itu setara 4 sendok makan. Oh oke. 4 sendok makan ya, 4 sampai 5 sendok makan gula. Dan kalau misalnya kita bagi-bagi itu sebetulnya kan kita udah cemplungin di masakan berapa banyak. Kita udah cemplungin di teh manis kita udah berapa banyak. Belum lagi kalau kita suka minuman kemasan, dilihat belakangnya udah berapa kadar karbohidratnya. Ya kadar gulanya. Ya jadi benar-benar kalau kita lebih dari 50 gram hati-hati, apalagi pola hidup kita kan sekarang gini loh, polusinya tinggi banget nih. Ya kan udah polusinya tinggi, capek lagi, stres lagi ya. Sekarang kan stres udah tinggi banget, hati-hati. Stres juga bisa memicu juga, insulin itu tuh jadi resisten atau insulinnya jadi ompong. Jadi nggak cuma pola makan yang salah aja, apalagi gabungan dari stres manajemen yang tidak benar sama pola makan yang nggak benar. Jadi deh akhirnya diabetes di usia dini. Itu ngeri banget sih. Ngeri sekali. Tapi dok, ada yang bilang juga katanya diabetes identik, ini kan pola hidup ya, ini udah pasti
diabetes identik sama keturunan, penyakit keturunan. Nah itu gimana tuh? Nah, itu beneran nggak sih? Gini, kalau diabetes tipe 1 ya, yang tadi saya bilang yang diderita sama anak-anak usia dini gitu memang ada keturunan gitu ya. Karena memang kan dari usia dini. Nah kalau ternyata diabetes tipe 2 nih Bapak Ibu sekalian, sebetulnya orang bilang ada keturunan, ada sih tapi paling cuma 5%. Tuh, Kembali bayangin. lagi ke Nah, pola makan kembali dan pola lagi. hidup. Nah, karena yang diturunkan dari turun-temurun apa sih? Pola makan. Yang diturunkan dari turun-temurun apa? Pola hidup. Ya, seperti itu. Jadi kalau orang tuanya nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah, kemudian terbiasa seperti itu dari kecil, akan menularkan ke anak-anaknya juga. Yang cuma akhirnya makan nasi aja, sama makanan protein aja, sayur kalau nggak mau dibiarin aja misalnya gitu ya. Akhirnya menciptakan generasi yang baru yang sama seperti dirinya. Yang akhirnya kurang serat kan gitu. Sedangkan kita butuh serat dari buah sayur. Nggak cuma serat loh yang kita butuh dari buah sayur. Buah sayur itu juga mengandung antioksidan, mengandung vitamin-vitamin yang kita butuhkan. Yang fungsinya untuk apa sih? Merecovery tubuh kita lagi kan. Kalau ternyata kita makannya salah nih, polusinya juga udah banyak. Antioksidan dan vitamin di dalam buah sayur akan membantu recovery self healing. Tubuh kita tuh menyembuhkan dirinya sendiri Tanpa gitu kita perlu minum obat. tanpa harus kita misalnya harus setiap hari suplemen yang satu vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin wah semua diminum ya. Dengan kita makanan lengkap itu sebetulnya kita sudah cukup gitu. Kecuali ada kebutuhan khusus. Oh ternyata tubuhnya membutuhkan vitamin D. Ya udah dikasih suplemen vitamin hanya D. itu aja, Hanya itu aja sesaat gitu. aja. Misalnya di kadarnya kalau sudah oke diturunkan lagi dosisnya seperti itu. Tapi kalau benar-benar tidak mau makan serat sama sekali, kemudian sekarang tuh pola makan kan anak-anak zaman sekarang nih kekinian ya ibu-ibu kalau lihat deh semua jualnya cuma makanan instan mie gitu ya, kemudian dengan saus yang banyak, kemudian kadang-kadang suka tambah nasi lagi, terus dagingnya paling cuma sedikit aja deh seuprit, itu sayur nggak ada sama sekali dan itu dikumandangkan di media sosial anak-anak zaman sekarang gitu kan, padahal sekarang nggak kelihatan mereka masih muda. Saya tuh suka seremnya gini, mereka tuh masih muda, nggak kelihatan sekarang. Tapi lihat nanti 10 tahun lagi. Efeknya, jadi apa generasi-generasi yang memakan pola makan seperti itu. Sekarang nggak kerasa loh. Nanti kalau udah masuk usia 30-20 tahun, diabetes di mana-mana, nanti salennya apa? Salennya adalah satu, nanti salin orang lain lah, nggak siapin makanan sih, Standarnya sih orang gitu. ngomong keturunan. Ada keturunan nggak? Pasti itu standar tuh pertanyaan tuh kayak gitu. Padahal enggak loh, ada yang keturunan orang tuanya saja diabetes dua-duanya, tapi anaknya tetap sehat nggak diabetes karena apa? Menyadari bahwa pola makan atau pola hidup orang tuanya itu tidak baik atau tidak terlalu sehat lah. Akhirnya dia memilih untuk pola hidup yang lebih sehat dan dia membuktikan loh, bisa aja kalau saya ini akhirnya sehat tanpa diabetes di dalam tubuh saya. Nah tuh, akhirnya clear kan ya bunda-bunda bahwa statement penyakit diabetes itu adalah penyakit keturunan sudah dijabarkan dengan panjang dan lebar sama Dr. Grace. Buat aku juga, jadi kan kadang-kadang enggak, orang tuaku enggak diabetes, jadi santai gitu loh. Nah sekarang kan udah dikasih tahu nih. Diabetes iya menurut dia keturunan kalau pola hidupnya yang diikutin juga salah gitu. Tapi kasiannya anak-anak kalau yang masih anak-anak itu kok bisa ya anak-anak umur segitu yang tadi Dokter Grace bilang kok bisa? Oh ya karena memang dia kan sudah ada diabetes tipe 1 ya, jadi memang sudah ada kelainan di organ pankreasnya. Jadi memang ya sudah mereka memang harus hidup diabetes dari usia dini. Nah, gitu. Selain karena keturunan yang menyebabkan anak-anak bisa kena itu apa? Karena apa? Ibunya kah atau? Yang diabetes tipe 1 ya? Tipe 1. Biasanya memang karena kelainan pertumbuhan pada saat janin atau keturunan dari ibunya yang tadi ada diabetes gestasional pada saat kehamilan yang kayak gitu. Oh kayak gitu ya, aduh sedih banget. Kalau udah kayak gitu dia sampai dewasa dia akan ketergantungan dengan insulin. Betul. Aduh dok, mudah-mudahan deh nggak ada yang sampai kena diabetes ya, yang menyaksikan kita berdua di sini. Iya. Dan kalaupun sudah kena diabetes pun jangan patah semangat ya. Karena memang diabetes itu adalah bukan penyakit yang kayaknya harus minum obat seumur hidup dan sebagainya. Jadi untuk diabetes yang awal-awal yang tadi saya bilang prediabetes, untuk dengan pola hidup yang bisa diatur disesuaikan dengan tubuhnya, maka
bisa dinormalkan itu gula darahnya gitu, dan bisa tetap hidup seperti biasanya gitu. Jadi jangan sampai merasa takut dan jangan sampai merasa kayak diabetes sudah penyakit yang kayaknya aduh gimana banget gitu. Iya. Tenang, masih ada solusinya asal Anda meniatkan diri dan mengikhlaskan untuk bisa menyesuaikan pola hidup yang sesuai dengan hidup Anda saat ini. Nah, tuh dia tuh Bun. Didengerin ya, baik-baik dan dilaksanakan. Nah, kalau penyakit komplikasi yang disebabkan sama diabetes ini umumnya apa? Paling sering dokter Komplikasi Grace temuin. yang paling sering ya adalah tadi luka nggak sembuh-sembuh akhirnya jadi Oh, itu. gangren ya. Gangren kan juga aduh udah lukanya hitam, bau dan sebagainya gitu ya. Mungkin yang yang rawat juga jadi stres sendiri gitu ya. Biasanya itu luka nggak sembuh-sembuh. Terus yang kedua adalah matanya mengalami kebutaan karena kerusakan dari saraf retinanya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya orang diabetes juga akhirnya jadi gampang untuk drop, nggak tahu karena hipoglikemi misalnya, karena minum obat tapi lupa telat makan ya, akhirnya kan gula darahnya turun sekali tuh, bisa akhirnya kolaps. Atau maksudnya kalau terlalu tinggi nggak berasa gitu ya, makannya udah ada obat terus makannya jadi ngerasa bebas banget gitu ya, akhirnya dia gula darahnya melonjak tinggi, dia bisa koma juga. Padahal udah ada obat belum tentu pola makan itu jadi bebas loh, tidak. Dengan obat tetap harus ada pengaturan pola makan yang disesuaikan untuk penderita diabetes yang kayak gitu. Kasian ya. Sebenarnya kasihan gitu. Enggak, saya nggak bisa makan banyak gula. Tuh sering banget aku ketemu ya untungnya sih masih yang udah bapak-bapak gitu ya. Maksudnya masih udah usia tua lah gitu. Mereka yang benar-benar makan tuh ditakar cuman 1 sendok, 2 sendok gitu. Karena memang harus porsi kecil dan terbagi ya. Kalau misalnya sudah diabetes itu akan membuat gula darahnya juga lebih stabil, tidak langsung melonjak tinggi seperti itu. Jadi jangan sampai kita tuh kayaknya hidup di usia lanjutnya nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak bisa. Ini kan rasanya menderita banget gitu ya. Pengennya kalau bisa pun kita usia lanjut, kita tetap bisa menikmati semuanya, tetap jalan-jalan sama cucu-cucu, makan juga tetap bisa semuanya. Yang penting kita menjaganya dari usia berapa? Usia-usia dini, saat-saat kita masih saat ini usia 20-30-an, 30 ke 40 ya. Jadi benar-benar kesehatan itu sekarang adalah harta yang paling utama. Mau seberapa pun kita punya, kaya raya di kemudian hari, kalau ternyata kita cuma bisa menikmatinya di atas kursi roda atau cuma di atas kasur yang paling mahal, tapi cuma kita tiduran aja buat apa, ya kan? So sekarang benar-benar cek diri Anda ke lab gula darah, kolesterol gitu ya, cek jantung Anda berkala setiap tahunnya supaya apa? Kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi nanti 10-20 tahun ke depan. Amin, alhamdulillah mudah-mudahan. Untuk orang normal 1 tahun sekali Ya. ceknya rutin. Kalau sudah pre-diabetes, Kalau prediabetes sebulan sekali harus cek. sebulan sekali ya. Atau kalau misalnya mau 3 bulan sekali, yang dicek adalah HbA1c. HbA1c, catat HbA1c. Udah masuk 40 nih dok soalnya dok ya. Masih udah harus ada alarmnya. Betul. Nah dokter Grace, kita break lagi. Oke. Harus Cepet ya. break lagi. Cepet banget tuh kan, gak kerasa kalau sama dokter Grace mah. Ya bunda-bunda, aku sama dokter Grace, aduh nyangkut cenah. Aku sama dokter Grace mau break dulu sebentar. So bunda-bunda jangan kemana-mana, nanti kita berdua akan balik lagi masih membahas tentang diabetes ya. Masih dengan aku Renia dan Dr. Grace membahas tentang diabetes. Nah, sekarang di segmen kita yang terakhir ini dok, boleh dong diajarin. Tadi kan dokter mention sebenarnya gula darah itu kita bisa cek mandiri ya. Kita beli alatnya ada gitu ya dok ya, nggak perlu harus ke lab gitu. Yes. Nah, untuk gula darah puasa yang normal, gula darah sewaktu yang normal, sama HbA1c. Itu angka normalnya tuh berapa sih dok kalau kita pakai alat sendiri? Oke, nah kalau HbA1c itu ceknya di lab. Oh, ya per 3 bulan. Per 3 bulan sekali. Oke, per 3 bulan. Gitu. Kalau yang dicek di rumah, nih bunda-bunda di rumah, siapin aja alat cek gula darah. Kita kan sekarang udah bisa beli online, ya bisa beli di apotek juga sudah ada. Untuk kita cek nih, sebetulnya nih kita
kadar kondisi gula darahnya sekarang gimana gitu ya. Nah kalau gula darah puasa sekali kita cetek berarti kan puasa itu bangun tidur nih. Jadi bangun tidur langsung bersihin tangannya dengan jarinya dengan alkohol, kita pakai jarum yang baru ya jadi cetek, terus kemudian masukin ke alatnya. Nilainya itu kalau normal dia harus di bawah 100 Bunda. Normal harus di bawah 100. Di bawah 100 ya. Kalau misalnya ternyata dia gula darah puasanya terdeteksinya 100 sampai dengan 125, itu berarti sudah masuk dalam kondisi prediabetes. Kalau 100 sampai 125 udah lampu kuning ya. Lampu kuning tuh. Lampu Itu berarti kuning, sudah masuk oke. dalam kondisi prediabetes ya. Nah, kemudian kalau ternyata sudah gula darah puasanya di atas 125, itu bisa jadi sudah diabetes loh. Gula darah puasa nih ya. Jadi habis malam tidur, bangun belum makan apa-apa, baru minum air putih aja, dicetek udah di atas 125. Jadi itu harus diperiksakan lebih lanjut lagi ke lab yang lebih serius lagi ya. Ada gula darah puasanya, kita lihat HbA1c-nya tadi yang saya bilang. Kemudian kita lihat dites lagi gula darah 2 jam setelah minum larutan gula tuh berapa ternyata untuk menentukan derajat si diabetesnya sudah di mana sih, sudah sampai mana sih gitu ya. Itu kalau puasa tuh. Jadi kalau misalnya di atas 125 biasanya sudah menjadi diabetes kan gitu. Nah, sekarang kalau gula darah sewaktu. Karena gula darah sewaktu ini sudah ada range-nya lagi gitu ya. Kalau gula darah sewaktu itu berarti sebetulnya kalau kita periksanya tuh nggak pakai puasa. Jadi bisa setelah makan, habis makan cemilan, habis makan buah, habis minum manis-manis ya. Atau misalnya sewaktu-waktu lah gitu ya. Nah, setelah makan nih misalnya saya mau ngecek. Pada saat dicetek si alatnya ini menunjukkan di atas 200. Nah, kalau gula darah sewaktunya habis makan dicetek di atas 200, kemungkinan besar sudah diabetes. Itu. Gak boleh ya. Gak Habis boleh. makan gula darahnya nggak boleh di atas 200. Iya, berarti itu sudah diabetes. Nah, kalau prediabetes gitu ya, ancang-ancang tadi lampu kuning sebelum menuju ke diabetes berapa? Jadi kalau dicetek setelah makan itu 100 sampai 140. Oh, normalnya segitu ya. Oh, jadi kalau enggak bukan normalnya, range-nya. udah Jadi mulai. kalau udah dicetek habis makan 100 sampai 140 nih gitu ya. Itu di atas 140 gitu ya sampai 199 itu tuh sudah prediabetes. Tapi kalau yang normal kita setelah makan itu 100 sampai 140. Oke, biar jelas sih 100 sampai 140. Nah, normalnya habis makan 100 sampai 140 Normal, ya. oke. Nah, kemudian kalau prediabetes itu adalah 140 sampai dengan 199. 109. Kurang 1 doang tuh sampai 200. Ya, 200 ke atas sudah diabetes, Bunda. Oh ya Allah. Gitu. Gitu. Jadi bisa tahu ya, nggak perlu nunggu efek perlu sampai nunggu. sekarang banyak yang mereka nggak aware nih. Ini kan kita lagi mengedukasi bunda-bunda nih supaya keluarga di rumah juga hati-hati gitu ya. Bisa mengkontrol lebih baik lah gitu ya tanpa Karena kan harus banyak ke yang dokter-dokter. kejadian tiba-tiba pingsan aja Iya. gitu, mendadak entah ketinggian entah kerendahan juga nggak jelas gitu kan, nggak Iya. tahu. Nah sekarang udah dikasih tahu nih sama dokter Grace. Jadi harus punya alat pemeriksaan gula darah yang simpel itu di rumah, Bunda. Apalagi yang memang punya riwayat penyakit diabetes ya, baik mungkin suaminya atau Bunda sendiri atau orang tuanya Bunda dan sebagainya. Pokoknya tetap sebisa mungkin punya alat tes darah di rumah. Karena apa? Kita jadi tahu seandainya kita habis makan ini kok badannya nggak enak, coba ya dicek, siapa tahu gula darahnya tinggi. Tadi dokter kan mention sekarang lifestyle nih agak susah buat dikontrol gitu kan, memang iya. Nah, pola makan yang bisa mengikuti perkembangan zaman sekarang nih, karena semua jajanan online tuh kan ada ya. Ini jempol sama telunjuk tuh agak susah kita ngontrol, sama nafsu. Iya benar ya, benar. Nah, yang paling aman buat anak-anak muda, kaum milenial lah ya istilahnya, terus yang umur-umuran 40 ke atas gitu, gimana sih supaya pola makannya tuh tetap terjaga, tapi bisa juga ngikutin Kekinian yang ada. yang ada itu, Dok. Oke, ya ini menarik banget nih karena hidup itu kan harus happy ya. Jadi kita juga nggak bisa the key, kayaknya yeah. hidup itu kayaknya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, terus gimana gitu. Kita hidup di dunia yang terus berubah, dunia yang terus berevolusi, dan pasti banyak banget hal-hal yang harus kita adaptasikan. Tapi kita tidak keluar dari kebutuhan esensi kita yang paling dasar tuh apa sih sebagai manusia. Ya kan, kebutuhan esensi adalah makanan yang memang harus gizinya seimbang dan lengkap gizinya. Gizi lengkap tuh apa sih? Gizi makro,
Makro itu kan protein, karbohidrat ya, karbohidrat berserat, lemak sehat gitu ya. Nah, kemudian ada kebutuhan mikronutrien, ada buah dan sayur ya, vitamin dan mineral yang didapatkan dari buah dan sayur. Contoh pola makan yang benar adalah seperti apa? Tetap ada karbohidrat, kita boleh makan nasi putih gitu ya, tapi nasi putih itu harus diingat-ingat seratnya kan rendah. Jadi ingat-ingatlah kalau misalnya mau makan nasi putih harus ada sayurnya. Supaya saling melengkapi, ya kan? Kalau kita udah makan nasi merah ya tetap pakai sayur lebih bagus lagi karena seratnya bertambah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita makan makanan karbohidrat berserat apa aja sih? Ya ubi lah ya, kentang lah yang kayak gitu-gitu ya. Pumpkin yang kayak gitu-gitu ya. Nah, jadinya kalau misalnya kita mau punya pola makan yang sehat, mengikuti yang kekinian, nggak apa-apa. Tetap ada nasi, tetap ada lauk protein. Ya kalau emang mau ayam goreng boleh, jangan setiap hari ya, ganti yang lain diolahnya ya. Setelah itu kita tambahkan juga dengan tahu tempe ada protein nabati ya kan. Terus tambahin lemak sehat. Lemak sehat itu bukan yang bergaji-gaji, bukan yang lemak digoreng, bukan lemak sehat itu dari alpukat misalnya, kacang-kacangan itu kan lebih sehat ya. Nah, kemudian jangan lupa harus ada sayur gitu. Sayurnya akan bagus kalau ternyata lalapan, selada, timun, seger-seger gitu tomat ya. yang seger-seger kayak gitu, kol, kacang panjang, kayak lalapan sesundaan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dimasak boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa sayur itu jangan dimasak sampai terlalu matang, sampai layu banget gitu ya. nanti vitaminnya terlalu habis walaupun memang seratnya masih ada untuk membantu kesehatan pencernaan kita gitu. Kalau sekarang makanannya ada yang nasi gorengan misalnya atau ada nasi banyak banget, hati-hati deh. Hati-hati banget. Kalau misalnya memang Anda habis itu nggak pakai energinya buat olahraga atau aktivitas, bahaya. Tadi ganggu gula darahnya, ganggu insulinnya. Ya, kalau mau makan banyak ya dipakai habis itu olahraga. Nah ya, sama temen-temennya kayak jalan keluar, pakai olahraga untuk supaya lebih sehat ya nggak apa-apa. Nah, untuk orang yang malas olahraga. Inilah masalahnya. Ya kalau yang malas olahraga. Pola makannya harus gimana? Dia ditanyain juga loh. Udah malas olahraga, pola makannya tetap harus maunya sehat. Gimana Jangan dok? berlebihan karena makanan kan sumber energi ya Bunda ya. Jadi kalau misalnya kita aktivitasnya juga nggak banyak. Itu gue sih. Jangan makannya dengan porsi yang besar, porsi sedikit-sedikit aja gitu ya. Karena tetap akan membuat kita juga energinya cukup untuk kita aktivitas yang juga tidak terlalu tinggi tingkatnya. Gitu. Tetap serat harus serat ada dong, ya. serat harus ada, itu udah paling penting banget karena serat itu tidak hanya membantu supaya gula darah kita itu bisa lebih stabil, tetapi membantu juga untuk supaya kita menurunkan kolesterol secara alami. Jadi kita kan makan kadang-kadang ada gorengannya, ada lemaknya, itu kan meningkatkan kolesterol juga ya. Dan itu kalau kita makan sayur, sehingga sayurnya itu seratnya bisa mengikat si lemak, mengikat si gula dari nasi dan bakmi, ya supaya tidak buru-buru semua masuk ke dalam pembuluh darah, jadi pelan-pelan dilepasnya, jadi lebih sehat. Dia kayak ini ya, kayak palang gitu kali ya fungsinya si serat kayak ngebungkus dalam. lah kayak palang, jadi dia tuh ngiket, jadi nggak langsung naikin gula darah tapi pelan-pelan. Kemudian kita jadi nggak gampang lapar, nggak geragas nyariin yang lain laparnya, karena laparnya juga akan akhirnya tertahan lebih lama laparnya, kenyangnya jadi lebih lama, jadi laparnya juga tunggu 4-5 jam baru kita lapar lagi gitu. Kalau nggak ada serat kan habis makan aja 2 jam kemudian nyari lagi apa nih ya, bisa makan apa lagi nih Iya ya. banget, bener-bener. Laper mulu bawaannya. Yang bahaya kalau suka tidur malam ya. Iya Tidur malam habis itu geratak. Geratak tuh, ngeliatinnya tinggal pencet deh datang ting-tung gitu ya, martabak manis lagi Bunda. Aduh, selesai sudah. Selesai sudah, itu gula darah berantakan ya besokannya. Nanti nih bunda-bunda nih akhirnya setiap habis makan nggak perlu juga tiap habis ngunyah Boleh apa. juga. Oh, boleh, nggak apa-apa. Supaya makin tahu makan ini ternyata orang diabetes nih ya. Kalau pasien-pasien saya. Kemudian pasien saya itu setelah makan dicek dulu nih selama berapa lama supaya tahu habis makan ini gitu ya. Nah, gula darahnya naik sekian. Habis makan buah ini naik sekian. Sehingga untuk tahu ke depannya kontrolnya adalah kalau di luaran gitu ya lagi makan sama saudara, keluarga, udah tahu batasan-batasan porsinya. Misalnya, nasi saya cuma 2 sendok, harus ada sayurnya misalnya setengah piring, nanti lauknya yang ini aja. Nanti kalau dicek gula darahnya akan lebih baik dibandingkan nggak tahu sama sekali kan. Kalau nggak tahu sama sekali, ancar-ancar porsi yang biasanya bagus untuk tubuhnya, makannya tetap nanti nasinya 1,5 porsi gitu kan. Terus tambah lagi lauk-lauk yang lainnya, kentang dan sebagainya kan juga udah naikin gula. Belum lagi ada kudapan snacknya, belum lagi ada kudapan buah dan sebagainya. Naikin gula darah juga.
Jadi kalau misalnya mau, kita ini yang sudah punya prediabetes atau diabetes, cek gula darah sendiri. Berkala dulu sementara untuk kita tahu pola makan seperti apa sih yang paling membuat bagus buat kita betul, gitu ya. Karena gula darah kita tinggi, gula darah kita stabil. Nah, nanti kita cari tahu. Kalau udah tahu kestabilannya, enak mau makan di mana aja udah tahu. Oh, misalnya nih ya, makan 2 sendok nasi segini, makan sama lauk apa nih, pasti nanti saya cek nggak mungkin nih di atas 130 misalnya. Oh, cuma 120, ya bagus, ya kan? Jadi lebih terkontrol dengan baik karena kita semakin mengenal badan kita ini seperti apa dan membutuhkan pola asupan itu yang seperti apa porsinya gitu. dan setiap individu tuh beda-beda ya. Iya. Ininya kebutuhannya ya, Dok ya. Betul. Untuk apa treatment pola makan prediabetesnya ya. Yes. Oh, oke. Tapi untuk usia lanjut sama yang muda gimana? Kan katanya kalau orang tua kan memang sudah banyak penurunan fungsi Iya. ini ya, apa sih istilahnya? Fungsi organnya. Fungsi organnya udah banyak regenerasi, mulai udah ya. pada susah untuk regenerasi, Iya, mulai menurun gitu. Nah, pola makannya orang tua sama anak muda yang prediabetes ya sama-sama Sama-sama aja ya? konsepnya adalah tetap sebisa mungkin kalau sudah prediabetes atau diabetes pola makannya itu terbagi tapi lebih sering. Jadi makannya itu sedikit-sedikit tapi lebih banyak berkali-kali gitu ya. Supaya gula darahnya itu tidak berfluktuatif langsung naik terus kemudian turun lagi, naik turun lagi. Jadi biar kita stabil pola makannya terbagi seperti itu. Gitu. Oke. Seru ya. Seru banget. Gimana Bunda? Udah makin paham tentang diabetes? Dicegah iya, ditakuti jangan, gitu ya Dok ya. Nah, dokter ada pesan-pesan yang mau di-highlight apa gitu? Iya, Sebelum aku closing. Pesan-pesannya adalah bunda-bunda di rumah tetap jangan panik. Kalau ternyata memang sudah diabetes atau prediabetes, tenang. Kalau kita bisa mengontrolnya dengan baik, maka kita punya kualitas hidup yang akan juga baik juga dan lebih baik. Dan kalau kita terus menjaga secara konsisten bagaimana kita mengenali tubuh kita dengan gula darah kita sendiri ya, mengecek secara pribadi, kemudian pola hidupnya kita bisa tata dengan baik, maka insya Allah di kemudian harinya pun kita tetap akan punya kualitas hidup yang baik dan dijauhkan dari segala yang tadi itu kebutaan, efek sampingnya, organ yang rusak karena diabetes dan sebagainya. Jadi jadilah bunda-bunda yang hebat untuk juga merawat mungkin ada orang tua atau saudaranya yang diabetes. Tetap terus semangati mereka agar memiliki pola hidup yang lebih baik dan jangan lupa pola makan sangat berpengaruh terhadap gula di dalam darah. Jadi bijaklah dalam memilih makanan supaya kita dapat terus sehat dan punya kualitas hidup yang baik tadi. Pengen cantik? Ikuti semua saran Dr. Grace. Biar kayak Dr. Grace beneran deh cantik. Oke, bunda-bunda nggak kerasa loh waktu kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Grace sampai juga di ujungnya ya. Iya ya, Dok, nggak berasa ya, setengah jam kita ya. As always. Waktunya saya dan Dr. Grace undur diri. Sampai ketemu lagi di program persembahan untuk Bunda di episode yang berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk Bunda sekeluarga. Saksikan kami terus di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Kami berdua pamit. Bye.